Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya dimulai hari ini. Ya, Rabu 24 Juli ini, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali untuk kali pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal akan membeberkan sejumlah novum atau bukti baru yang akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya sebagai mantan terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Di persidangan perdana ini, Riswanto, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, membeberkan bukti yang dimilikinya. Dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Novum foto kedua. Bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus anak garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Itha Silvia yang motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal memang telah digelar. Masih panjang perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya. Tak hanya memiliki bukti baru, Saka Tatal beserta kuasa hukumnya juga telah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk mendukung langkahnya. Lantas akankah bukti baru ini bisa menjadi senjata ampuh Saka Tatal untuk membersihkan namanya? Akankah Saka Tatal juga bisa memperoleh hasil yang positif seperti Peggy Setiawan? Tim TV One mengabarkan. Ya, hari ini pastinya kita sedang menanti apakah memang lanjutan dari sidang yang digelar di hari ini, tepatnya di Pengadilan Negeri Cirebon pemirsa, di mana ada 8 bukti baru atau novum yang diajukan oleh Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya. Yang jadi pertanyaan, seberapa optimis dan seberapa ini bisa menghantarkan Saka Tatal bisa memulihkan nama baiknya pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Mulai dari kuasa hukum Saka Tatal, Bang Farhad Abbas, bahkan juga Prof. Hipnu sebagai pakar hukum kita. Saat ini sudah tersambung pakar hukum pidana Prof. Hipnu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, sekarang saya juga sudah bersama dengan Bang Reza Indragiri di sini sebagai pakar psikolog forensik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Bang Reza, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Hipnu di sini. Prof. Hipnu, kalau kita melihat rangkaian kasus atau kasus-kasus sebelumnya ia mengajukan PK, seberapa bisa berhasil pengaju PK itu untuk mendapatkan kabar baik
mungkinkah dia bisa memulihkan nama baiknya? Ini proses begitu panjang dan pasti ada standar yang harus dipenuhi. Bukti baru ini mencukupi tidak untuk dikabulkan, Prof. Hipnu? Ya, bukti baru adalah bukti yang jika diketemukan, waktu itu menjadi bebas. Dan bukti baru itu adalah bukti material, Mbak Caca. Kalau kita melihat dari bukti-bukti yang disampaikan hari ini, itu bagus, ada 8 atau 9 bukti. Tapi tampaknya bukti-bukti yang terkait dengan foto itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilakukan bukti-bukti yang lain. Itu kan bukti sekunder. Bukti primernya seperti apa? Bisa membaca atau tidak terhadap bukti-bukti. Lah itulah yang nanti kita harus lihat. Kemarin hari ini kan baru pandangan penasihat hukum. Penasihat hukum itu berpikir dari objektif yang subjektif. Kan gitu. Besok kita mendengar dari penuntut umum. Penuntut umum berpikir dari subjektif karena ada korban meninggal 2, tapi pandangannya objektif. Disitulah nanti kita lihat sebetulnya bukti yang disampaikan itu mempunyai nilai atau tidak. Karena buktinya primer. Tadi pertanyaannya, dari sekian ribu PK, berapa yang berhasil? Kalau hitungan kami 20%. 20%. Karena apa? Pembuktian dalam sistem peradilan pidana waktu itu suatu yang saya kira konkret tahun 2016 lah ya. Kalau memang ada kejanggalan betul bisa juga. Apalagi ini anak, Mbak. Saya melihatnya anak itu 15 tahun, sejauh mana kemampuan anak itu melihat kasus yang bersangkutan. Ini yang saya kira menjadikan poin penting pengajuan PK. Apakah prosesnya pada waktu itu betul, apakah pemeriksaannya betul, atau pengungkapan betul terhadap anak yang bersangkutan. Kalau yang dewasa saya kira clear, tapi anak potensi ini menjadikan bukti baru yang ditemukan di persidangan. Oke, Bang Reza, kita membahas secara general dulu ya bahwa sebelum kita masuk ke seberapa kuat nanti bukti ini, secara sistematik secara statistik bahwa ribuan kasus hanya 20% yang berhasil. Ini bagaimana melihatnya? Pertama masuk akal kalau kemudian ada estimasi bahwa tingkat keberhasilan PK hanya 20%. Persoalan pertama, karena yang punya akses ke bukti praktis hanya pihak penyidik. Penasihat hukum tidak punya akses misalnya untuk mengecek, maaf, ini sperma punya siapa? Apakah kuat penasihat hukum, apakah Sakatatal misalnya bisa mengakses sperma itu untuk kemudian membawa ke laboratorium dicek DNA-nya. Satu, terhadap tubuh kedua korban, ya kita berduka ya ada 2 korban. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini apakah penasihat hukum punya kesempatan untuk melakukan otopsi tandingan untuk memastikan ada tidak seperti isi laporan Ibtu Rudiana bahwa ini merupakan luka tusukan pada tubuh korban. 2, yang ketiga, disebut-sebutlah ada samurai panjang, ada samurai pendek. Di mana samurai itu? Adakah jejak darah korban di situ? Adakah sidik jari para pelaku di situ? Lagi-lagi penasihat hukum tidak bisa mengakses samurai panjang, samurai pendek untuk mengecek bukti saintifik tersebut. Jadi praktis penguasaan atas bukti, narasi memang dominan dibangun oleh pihak penyidik yang kemudian dilanjutkan ke jaksa penuntut umum. Itu poin pertama. Tetapi uniknya sekian kajian di negara luar memang keberhasilan mekanisme PK, kita sebut sebagai PK, ternyata tidak jarang justru keberhasilannya berkat adanya novum yang justru dihadirkan oleh penyidik sendiri. Selama ini kita beranggapan kalau akan ada mekanisme PK, maka tugas terpidana lah dan penasihat hukumnya lah untuk mencari novum tersebut. Tetapi di negara seperti Amerika Serikat misalnya, ada Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit ini justru bertugas untuk mencari di mana kira-kira penyimpangan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ketika ditemukan ada penyimpangan itu, maka sekali lagi justru penyidik lah, justru pihak kepolisian lah yang menggerakkan mekanisme PK dengan novum yang mereka temukan. Itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh Mabes Polri. Karena menurut saya Polda Jabar tidak begitu berhasil melakukan mitigasi terhadap kasus Cirebon tahun 2016. Maka harapan yang tersisa hanyalah pada Mabes Polri untuk melakukan mitigasi itu. Oke, saya akan coba menghubungi atau mengecek ini apakah Bang Farhad Abbas sudah tersambung dengan saya di sini lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum Bang Farhad.
Baik, ternyata belum tersambung dengan Bang Farhat. Oh ya, sudah tersambung, tapi saya harus mengecek dulu komposisi gambar supaya nanti saya bisa bertanya dengan jelas dan secara gamblang. Nah, bagaimana nih Bang Farhat? Hari ini sudah digelar sidang pertama. Kita tahu bahwa secara statistik hanya 20% PK yang diajukan, apalagi bukti-bukti dari yang diajukan oleh Bang Farhat dan juga Saka Tatal bisa dikatakan sebagai bukti sekunder, bukan primer sesaat lagi. Ya, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut.